Kembali lagi bersama saya di channel Dwi Putra. Oke, kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua atau teman-teman mahasiswa yang mau melaksanakan sidang skripsi ya, atau ujian skripsi, agar ujian skripsinya ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya mau kasih tips buat teman-teman mahasiswa semua, dan sekaligus saya juga mau memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan diberikan oleh dosen penguji kepada teman-teman semua. Saksikan video ini dari awal sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan dari tips dan kisi-kisi pertanyaan. Oke, langsung masuk ke tips yang pertama ya. Jadi tips yang pertama, di sini ada pelajari dan pahami skripsimu dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali tips yang pertama ini. Jadi karena skripsi itu hasil dari karya tulis teman-teman sendiri atau hasil dari karya penelitian teman-teman sendiri. Jadi sebelum ujian atau sidang skripsi ini berlangsung, ya, jadi teman-teman harus membaca, memahami dengan baik skripsi Anda, ya, atau pahami tulisan Anda dengan baik, alurnya ini kemana, intinya di mana, kesimpulannya apa, pahamilah dengan baik hal ini ya. Ini sangat penting sekali. Lanjut ke tips yang kedua. Ini ada belajar untuk presentasi mandiri ya. Jadi sebelum teman-teman sidang skripsi, jadi usahakan untuk belajar presentasi mandiri di rumah ya. Beberapa waktu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya ini usahakan untuk belajar presentasi mandiri di rumah ya. Bisa di depan kaca atau bisa di depan teman-temannya atau bisa juga di depan orang tuanya ya, biar orang tuanya juga menilai presentasinya sudah bagus atau belum. Ini selanjutnya ada konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi ini dengan siapa? Teman-teman cobalah sebelum ujian skripsi berlangsung atau sidang skripsi berlangsung ini menemui dosen pembimbing ya, menemui dosen pembimbing untuk apa? Jadi menemui dosen pembimbing ini untuk kita berusaha untuk cari informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih kira-kira yang akan ditanyakan oleh dosen penguji nantinya. Di sini memang jarang ya, tapi pasti banyak juga dosen pembimbing yang masih mau memberikan kisi-kisi untuk kita ya, untuk teman-teman mahasiswa. Kisi-kisi pertanyaannya kira-kira apa? Itu kita coba tanyakan, pasti nantinya kita dapat informasi. Ini sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya ada tidur yang cukup. Nah, ini sebelum kita ujian skripsi atau sidang skripsi, malam harinya atau hari sebelumnya itu harus tidur yang cukup. Agar apa? Jadi kalau teman-teman kurang tidur kok nantinya pada saat sidang skripsi kok matanya ngantuk, kurang tidur, ini kan repot sekali. Nanti penilaiannya dari segi kesiapannya jadi kurang ya. Selanjutnya ada teman-teman harus juga menerima masukan dari para penguji ya. Terima masukan dari para penguji ini sangat penting sekali ya. Apapun yang dikatakan penguji, saran dan masukannya itu diterima dengan baik, dicatat ya, dicatat, jangan lupa. Jadi sebelum berangkat disiapkan juga alat tulisnya ya, karena ini nanti untuk mencatat masukan-masukan atau saran dari para penguji. Selanjutnya kita harus berusaha untuk optimis dan percaya diri. Ini poin yang paling penting ya, optimis dan percaya diri. Kalau kita dari berangkat saja kita tidak optimis, oh nanti saya dibantai, biasanya kan seperti itu ya, nanti saya dibantai, takut dibantai oleh dosen pengujinya. Biasanya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi usahakan singkirkan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Jadi selalulah optimis, untuk menjadi optimis. Dan percaya diri juga sangat penting ya, percaya diri. Jadi usahakan kita percaya diri bahwa oh saya pasti bisa. Saya pasti bisa menghadapi ujian skripsi ini atau sidang skripsi ini karena ini karya saya sendiri. Itu yang poin sip ya. Oke.
Itu tadi tips yang saya berikan ya untuk teman-teman semua. Mungkin ada tips-tips yang lain bisa dipadukan. Tadi saya juga mengatakan bahwa ada kisi-kisi. Nah, ini saya juga mau kasih kisi-kisi pertanyaan dari dosen ya. Dari dosen pengujinya. Ini ada kisi-kisinya. Tapi ini saya hanya memberikan sedikit saja, tidak banyak ya, karena tentunya untuk kisi-kisi pertanyaan-pertanyaan dosen penguji itu kan cukup banyak sekali ya. Tapi saya memberikan sedikit saja untuk kisi-kisinya. Yang pertama ada, biasanya dosen penguji itu pasti menanyakan apa judul dari penelitian kalian ya. Judul penelitian kalian ini apa sih? Nah ini untuk teman-teman harus dapat menjawab dengan tegas dan percaya diri ya. Jadi jangan sampai teman-teman lupa judulnya. Judul skripsi kalian sendiri jangan sampai lupa ya. Kalau bisa diusahakan jangan sampai kita melihat dari hasil print-printan atau membuka filenya terlebih dahulu untuk mencari judulnya. Nah ini kalau bisa dihindari ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang akan diberikan oleh dosen penguji. Ini biasanya ada, apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian lainnya? Nah ini, karena apa? Pertanyaan ini sebenarnya memancing diri Anda agar diri Anda ini terkesan panik ya, agar diri Anda ini terlihat panik. Saya harus memberikan pertanyaan yang yang sedikit membingungkan. Nah, jadi teman-teman harus dapat menjawab hal ini atau pertanyaan ini. Yang membedakan itu apa skripsi Anda dengan yang lainnya? Nah ini, atau penelitian Anda dengan yang lainnya ini apa sih yang membedakan? Pastinya ada ya yang membedakan. Jadi kalian harus cari tahu dulu itu, pahami skripsinya. Apa sih yang kiranya membedakan dari penelitian saya dengan penelitian yang lainnya? Nah ini. Selanjutnya, biasanya juga dikatakan bahwa kenapa Anda harus memilih teori ini. Nah, teorinya itu dipahami betul ya, teori-teorinya. Karena apa? Nantinya pasti pertanyaan ini beruntun ya. Kalau Anda sudah menjawab saya menggunakan teori A. Nah, misalkan pasti nanti biasanya ditanya juga, kenapa kamu menggunakan teori A? Kok tidak menggunakan teori yang lain? Nah, ini Anda harus dapat menjawab. Misalkan saya menggunakan teori A karena bla 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 bla. Nah, ini Anda harus dapat menjawab atau menjabarkan jawaban-jawaban Anda sendiri ya. Ditanyakan juga, pendekatan dari penelitian kamu ini apa? Ya. Kuali atau kuanti, penelitian kamu ini harus paham betul. Jangan sampai kita salah menjawab, padahal penelitian kita ini kuali, tapi kalau kita menjawabnya kuanti. Nah ini jangan sampai ada kesalahan seperti itu. Terus hambatan apa selama penelitian berlangsung, atau ada permasalahan apa selama penelitian ini berlangsung? Ya, itu harus kita jawab bahwa karena apa, setiap penelitian kita proses dari pengambilan data itu biasanya memiliki hambatan. Jadi teman-teman semua harus dapat menjelaskan hambatan-hambatannya itu apa. Kalian mengalami hambatan seperti apa? Itu harus dapat dijelaskan ya. Kesimpulan ya. Di poin kesimpulan, teman-teman harus dapat menguasainya. Dari kesimpulan skripsi kalian ini apa? Ini biasanya nanti juga ditanyakan ya tentang kesimpulannya. Biasanya dosen ini menanyakannya, temuan kamu apa tentang penelitian kamu ini? Kamu menemukan apa di penelitian kamu? Nah, jawaban ini sebenarnya sudah ada di poin atau di kesimpulan. Itu sudah ada biasanya jawaban ini ya. Jadi teman-teman tinggal menjelaskan saja apa yang ada dalam kesimpulan itu. Oke, itu tadi ya beberapa
kisi-kisi pertanyaan pada ujian skripsi. Terus ada lagi yang terakhir, ya. Yang terakhir, biasanya ada juga dosen yang bisa dibilang rasa ingin tahunya tinggi. Ya, misalkan dosen ini meminta untuk memberikan pernyataan, kita diminta untuk memberikan pernyataan tentang hasil dari penelitian kita, ya, tentang bahwa penelitian ini sangat bermanfaat. Nah, ini misalkan pertanyaannya, coba berikan pernyataan bahwa penelitian kamu ini sangatlah bermanfaat untuk orang lain, ya, atau bermanfaat untuk kamu misalkan. Ini biasanya ditanyakan, ya. Jadi teman-teman harus tahu manfaatnya ini apa sih penelitian saya ini, gitu kan. Ada manfaat apa untuk diri saya dan orang lain atau orang di sekitar. Ini pahami betul manfaat yang sudah teman-teman tulis, ini dipahami, ya, dibaca-baca ulang. Oke, itu tadi beberapa kisi-kisi, ya, dan tadi juga saya sudah menjelaskan tentang tips agar teman-teman sukses dalam ujian skripsi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam sukses.